Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat datang di Bincang-Bincang Asik dengan tema bagaimana menaikkan motivasi belajar di masa pandemi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wada Wiyati dari Politeknik Pertanian dan Geosistem Universitas Gajah Mada. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya acara. Sebelum memasuki inti acara ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan basmalah ini acara kedepannya tidak akan ada mendapatkan halangan suatu apapun. Oke, kemudian kita memasuki acara ini. Bincang-bincang asik dengan tema bagaimana menaikkan motivasi belajar di masa pandemi. Yang akan disampaikan pembicara kita yaitu Naili Sofi Mesinta, mahasiswa pendidikan matematika Universitas Negeri Semarang. Nah, sudah nggak sabar kan dengan materi yang akan dipaparkan? Oke, kalau gitu langsung aja ya waktu dan teman dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya untuk moderator dan teman-teman yang sudah berkenan untuk hadir. Halo teman-teman semua, gimana puasanya? Masih semangat kan? Masih. Sebelumnya, perkenalkan saya Naili Sofi Mesinta dari Fakultas Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Negeri Semarang. Di sini kita bakal sharing-sharing nih tentang gimana sih naikin mood untuk belajar, khususnya di masa pandemi ini. Langsung kita mulai aja ya. Sebelumnya izin untuk share screen. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa sih belajar? Menurut KBBI, berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Dan menurut Wikipedia Indonesia, belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Kenapa sih alasan malas belajar? Ini saya kasih beberapa alasan malas belajar yang sering terjadi. Yang pertama, kehilangan alasan untuk belajar. Nah, ini menurutku fatal banget apabila udah kehilangan alasan untuk belajar nih. Pastinya kita akan bingung mau belajar dari mana, mau mulai dari mana, mau apa yang dulu dipelajarin. Terus yang kedua, suka menunda-nunda. Suka menunda-nunda akan sangat berpengaruh besar terhadap motivasi untuk belajar. Apabila memiliki target belajar yang harus diselesaikan hari ini atau bulan ini, namun suka menunda-nunda, pastinya akan menambah rasa untuk belajar. Rasa untuk malas belajar. Terus yang ketiga adalah tidak percaya diri. Kurangnya percaya diri akan kemampuan diri sendiri adalah salah satu penyebab malas belajar. Karena apapun yang akan dikerjakan, jika tidak percaya diri, akan selalu menimbulkan konflik, ya tidak puas, ragu-ragu, atau mudah menyerah. Kemudian yang keempat, terlalu lelah atau capek. Kalau udah capek, ya udah jangan diterusin belajarnya, istirahat dulu sebentar, jangan dipaksain. Belajar di rumah pasti ada waktunya untuk diminta sama orang tua untuk bantu-bantu pekerjaan rumah kan.
Sebagai anak yang berbakti tentunya kita harus nurut dong kalau dimintain tolong. Terus yang kelima, aktivitas yang monoton. Kalau biasanya kita belajar di sekolah banyak kegiatan, terus ada waktu istirahat bisa main sama teman-teman. Lah kalau di rumah kan cuma belajarnya aja duduk, lihat laptop atau HP, sama bantu orang tua doang kan. Pasti bosen lama-lama gitu, terus monoton terus. Terus yang keenam, kesepian. Kalau di sekolah banyak teman untuk ngobrol-ngobrol, teman buat main, teman buat gosip-gosip ya. Di rumah, apalagi di masa pandemi ini kan interaksi dikurangi ya, interaksi langsung maksudnya. Nah, itu kan cuma bisa lewat WhatsApp, kalau nggak call, kalau nggak Google Meet, kalau nggak pas pelajarannya aja. Jadinya pasti kesepian banget di rumah. Terus, bagaimana sih caranya biar nggak males belajar? Aku kasih beberapa tips nih biar nggak males belajar di rumah. Yang pertama, pastikan kita tahu apa alasan kita untuk belajar. Agar semangat belajar terus ada, kita harus memiliki motivasi yang kuat untuk belajar. Tidak menjadikan aktivitas belajar sebagai beban. Pastikan fokus ke satu materi, baru pindah ke materi yang lain. Terus yang kedua, efisien dalam pengelolaan waktu. Dengan membuat jadwal harian, baik dalam belajar, mengerjakan tugas, maupun dalam mengerjakan tugas rumah. Namun, disesuaikan sehingga tidak menimbulkan kelelahan. Jadi, kita harus pintar-pintar nih buat jadwal hariannya. Nggak saling tubrukan, terus kitanya juga nggak capek karena kita udah manajemen waktu. Yang ini buat berapa sih, berapa menit, yang ini berapa menit, gitu-gitu. Terus, yang ketiga, yakin pada diri sendiri. Cobalah yakin pada diri sendiri, jangan dipikirkan hasilnya, nikmati setiap prosesnya. Masalah bisa atau tidak, benar atau salah, bisa dievaluasi kembali agar menjadi lebih baik. Pokoknya, yakin pada diri sendiri-sendiri aja sih. Terus yang keempat, mencari kegiatan lain yang disukai. Biar nggak bosen ya di rumah, aktivitasnya monoton terus, jadinya cari kegiatan lain yang disukain. Tapi ini harus mengenali diri sendiri sih. Kita sukanya apa, hobinya apa. Contohnya, dengan mengikuti organisasi dapat mengurangi rasa kesepian. Ini dapat dilakukan sesuai dengan minat dan bakat masing-masing individu. Terus yang kelima, mengkondisikan tempat belajar yang aman dan nyaman. Suasana yang nyaman dalam belajar sangat berpengaruh dalam proses belajar. Cari tahu suasana yang cocok untuk kamu belajar, apakah harus sunyi, mendengarkan iringan musik yang lembut, dan sebagainya. Persiapkan kondisi senyaman mungkin untuk menunjang proses pembelajaran. Nah, sekian untuk materinya. Terima kasih telah mendengarkan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Iya, terima kasih atas penyampaian materi yang luar biasa sekali. Apalagi kita sebagai pelajar kan ya pasti bermanfaat dong. Oke, selanjutnya menuju sesi tanya jawab, saya akan membuka satu termin dengan tiga penanya. Untuk aturan bertanya, silahkan klik tombol raise hand, kemudian setelah ditunjuk oleh saya, baru on mic atau bisa ditulis di kolom tulisan. Ya, untuk tanya, silakan persilakan. Baik, sepertinya sudah ada penanya. Oke, saya bicarakan dulu dari Kak Griffith Afif.
Oke. Pertanyaannya, untuk menumbuhkan keinginan belajar untuk pelajaran yang nggak kita suka, gimana ya? Oke, pertanyaan yang bagus nih. Saya juga kadang-kadang suka kayak gini. Oke, kita persilahkan untuk Kak Naili untuk menjawab pertanyaan ini. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Griffith Afif ya. Eh, Menurut saya, kita harus menumbuhkan rasa senang terhadap pelajaran. Jadi kalau eh, lebihnya ke semuanya sih, walaupun kita nggak suka, kalau kita berusaha untuk menumbuhkan rasa senang, jadinya kita bisa belajar dengan baik. Kalau kita bisa membuat pelajaran itu menjadi semenarik mungkin dengan hal-hal yang akan dipelajari agar emosi kita itu diperforma yang baik. Jadi mood kita tuh kebangun, terus jadinya kita bisa belajar. Ya, sekian. Menjawab tidak ya, Kak Griffith? Iya, cukup jawabannya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Naili udah menjawab pertanyaan dari Kak Griffith Afif. Oke, sepertinya ada pertanyaan lagi dari Kalisa Ayu Oktaviani. Izin bertanya, Kak, kapan sih waktu yang tepat untuk belajar? Silakan Kak Naili untuk menjawab. Izin menjawab pertanyaan dari Kalisa Ayu ya. Eh, Kapan sih waktu yang tepat untuk belajar? Kalau menurutku, semua waktu itu tepat untuk belajar. Sesuaiin aja sama kondisinya. Kalau berdasarkan pengalamanku ya, aku lebih suka kalau belajar pagi-pagi. Apalagi kalau habis mandi gitu loh, kan masih seger. Jadi otaknya masih bisa diajak kompromi gitu. Terus kalau nempatin mata pelajaran yang susah di mata pelajaran juga bisa membuat kita bisa lebih efektif dalam belajar. Jadi biasanya aku nempatin uh, pelajaran yang susah dulu di depan, baru pelajaran yang nggak susah gitu. Misal nih ada 3 pelajaran. Lah, aku nggak bisa pelajaran yang pertama, aku anggap pelajaran yang pertama itu susah gitu. Lah, itu yang aku tempatin belajar pertama. Habis itu pelajaran yang aku anggap lumayan mudah dan pelajaran yang aku anggap mudah banget gitu. Jadi, sesuaiin sendiri sama kamu sukanya belajar kapan gitu. Pasti kan ngerti kan uh, enaknya pelajaran waktu kapan sih kita masuk kalau belajar gitu. Terima kasih. Apakah menjawab Kak Lisa Ayu? Oh, ya, terima kasih. Terima kasih Kak Naili telah menjawab pertanyaannya dan terima kasih juga Kak Lisa untuk eh, memberi pertanyaan. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, sepertinya udah nggak ada pertanyaan ya. Wah, materinya cukup menarik ini. Oh, sangat menarik. Pertanyaannya juga bagus-bagus. Ini juga menjawabnya dengan baik. Oke, sepertinya sudah cukup. Kita memasuki acara terakhir, yaitu foto bersama. Harap audien, kakak-kakak semuanya menyalakan kamera. Terima kasih. Ayo teman-teman bisa on cam dulu. Oke, sepertinya yang bisa on cam cuma segini, jadi nggak apa-apa. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi.
1, 2, 3. Sekali lagi. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Untuk Claudia bisa mematikan kamera lagi. Oke, kita sampai di penghujung acara kali ini. Saya selaku moderator memohon maaf bila ada dalam memandu acara ini ada kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih telah bergabung dalam webinar kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada teman-teman yang masih memiliki acara lain, dapat